Hai semuanya, kembali lagi dalam vlog gua di channel Jody Moto Vlog HD. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja nih. Dan dalam video kali ini gua mau nge-review tipis-tipis saja soal motor yang baru-baru ini gua pakai nih. Dan motornya apa? Ini dia guys. Ini dia Yamaha R1. Buat teman-teman yang lagi cari motor, part modifikasi motor, atau aparel motor second tapi berkualitas, langsung aja cek akun Jody Motoshop. Solusi one stop shopping online terpercaya. Dijamin original dan pastinya harga juga bersaing. Jadi tunggu apa lagi? Cek Jody Motoshop sekarang juga. Happy shopping! Oke guys, jadi dalam video kali ini gue lebih pengen untuk sharing soal Yamaha R1 ini mengenai plusnya dan juga minusnya. Dan untuk plus minusnya ini akan gue bagi masing-masing 3 poin. Jadi plusnya apa, minusnya apa, stay tune terus, tonton videonya sampai habis. Kita mulai dari minusnya dulu, biar beda nih. Oke, jadi untuk minus yang pertama, ketika kalian memiliki motor Yamaha R1 yang ini, spesifiknya ini adalah tahun 2010. Untuk model Yamaha R1 yang tahun 2010 ini, dia itu tidak lepas dari yang namanya panas. Nah, untuk motor ini spesifiknya memang dia untuk area panasnya itu terutama di bagian ini ya, di bagian rangkanya ini, yaitu rangkanya kan dia sudah delta box atau parameter. Cuman ketika misalnya kalian naikin motor ini terus dipakai riding kurang lebih ya mungkin 20 menitan atau bahkan sampai sejam, itu hawa panasnya akan lebih cepat berasa. Kenapa? Karena memang dia adalah motor 1000 cc. Dan untuk area panasnya yang tadi udah gue jelasin sedikit, jadi memang dia muncul hawa panasnya itu di area selangkangan atau bagian paha bagian dalam. Khususnya di bagian area sasisnya, yaitu sasis delta box atau parameternya. Jadi kalau misalnya kalian ridingnya cukup lama, itu si mesinnya memang panas gitu, cuman lama-lama akan memanas itu melebar sampai akhirnya kena si area sasisnya. Dan sasisnya ini juga cukup terekspos. Akhirnya kita yang usernya itu ya lama-lama akan ngerasain panasnya yang memang lama-lama makin menyengat. Jadi ya pastikan kalian kalau misalnya mau bawa motor ini, gunakanlah celana jeans atau celana yang proper untuk menggunakan motor superbike dari Yamaha ini. Minus berikutnya mungkin lebih ke area dimensinya. Kenapa dimensi? Karena motor ini sebenarnya cukup bagong ya. Jadi bagi teman-teman yang lagi riding naik motor ini, jangan terlalu gegabah gitu, karena memang kalau misalnya kalian ingin ngerasain handlingnya, itu pastiin dengan menggunakan bodi kalian, karena motor ini tidak seenteng yang orang-orang bilang. Kenyataannya motor ini memang cukup berat. Dan ya seperti dimensinya juga dia bagong, jadi pasti untuk awal-awal rada kagok. Butuh adaptasi dan ya balik lagi guys, motor ini bukan motor untuk pemula. Minus yang ketiga, motor ini karena dia adalah motor yang cukup tua ya, keluaran tahun 2010, jadinya ya minim teknologi sih. Palingan cuma ada riding modes yang dimana memang dia ada beberapa pilihannya. Ini mari kita nyalakan dulu. Nah ini teman-teman bisa lihat. Untuk mode dia ada mode standar, ada mode A, dan mode B. Jadi cuma ada 3 riding mode, so ya paling itu doang sih. Yang dimana itu sebenarnya lebih ke engine map. Dan dari 3 riding mode itu dia beda-beda untuk output powernya. Dan yang paling galak sudah pasti adalah mode yang A. Untuk mode A sendiri dia yang paling galaknya, dan untuk mode yang slownya ini adalah mode B. Jadi kalau misalnya teman-teman yang pengennya di tengah-tengah, ya udah nih standar aja cukup. Selebihnya nggak ada deh, paling cuma ABS aja gitu, yang dimana kan memang menurut gua itu cukup penting ya. Tapi kayaknya juga nggak ada ABS-nya deh. Ya maklum lah, namanya juga motor tua. Jadi paling itu aja sih 3 minus dari Yamaha R1 tahun 2010 ini. Kalau tadi kita sudah bahas minusnya, dan sekarang kita akan bahas plusnya. Dan untuk plusnya sendiri untuk Yamaha R1 tahun 2010 sudah pasti gue pengen nyebutin dari awal, yaitu Yamaha R1 ini menggunakan mesin crossplane. Pada dasarnya motor ini memiliki mesin 1000 cc 4 silinder inline. Cuman yang bikin spesial adalah crossplane-nya. Nah crossplane-nya inilah yang bikin karakter Yamaha R1 itu makin berasa bedanya ketimbang kompetitor. Kenapa gue bilang begitu? Kalian langsung aja tonton video ini.
seperti itulah rasanya crossplate. Jadi benar-benar ngisi di bagian RPM bawah, menengah sampai ke atas. Apalagi ini 4 silinder inline yang dimana pastinya napas tiap gear itu sangat panjang. Udah pasti gurih banget. Ya mirip-mirip V4 cuman bukan V4. Lalu untuk yang plus kedua, kalian bisa langsung lihat aja bodi dari Yamaha R1 ini. Cek deh. Gila, garang banget untuk R1 tahun 2010 ini. Benar-benar definisi moge gitu, motor besar. Ya ini nih. Representasinya sangat pas, desainnya gede, dimensinya bagong, tapi powernya nggak usah ditanya gitu ya. Karena dia memiliki engine 1000 cc, udah pasti motornya kencang banget. Lalu ketiga, plus yang terakhir, mungkin bisa dibilang pada zamannya di era 2010, Yamaha R1 ini adalah salah satu superbike yang handlingnya paling mantep di antara kompetitor. Karena memiliki sasis delta box atau perimeter, khasnya Yamaha, jadinya dia memiliki handling yang sangat stabil, lincah, dan pastinya ajib pokoknya lah. Pokoknya untuk masalah handling, salah satu superbike yang paling enak untuk dimanuver ya ini Yamaha R1. Dan khususnya karena dia adalah tahun 2010, jadi pada zamannya motor ini adalah salah satu motor dengan memiliki handling terenak. Oke, di sini gue mau kasih bonus tambahan atau plus point tambahan untuk sisi plusnya karena motor yang gue coba ini dia sudah tersematkan beberapa part modifikasi yang cukup head on gitu kan. Salah satunya sudah terinstall Brembo GP4 RX gitu kan. Terus juga dia sudah master rem Brembo. Terus untuk belakangnya juga sudah Brembo dan knalpotnya sudah True Brothers, full titanium ya kan. Mantap sekali. Intinya motor ini sudah full spec. Terima kasih buat Motobrats yang sudah meminjamkan unit motornya di Jody Motovlog HD. Oke, lanjut ke videonya. Paling segitu aja untuk plus minus dari Yamaha R1 tahun 2010 ini. Gimana menurut kalian soal motor Yamaha R1 ini? Kalian punya opini? Tinggal tulis aja di kolom komentar di bawah. Atau bagi teman-teman yang mungkin memang owner dari Yamaha R1 yang sama seperti yang di samping gue ini, kalian bisa juga sharing informasinya di kolom komentar di bawah. Oke, kalau begitu terima kasih yang sudah nonton. Dan jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. I'll see you in the next video. Bye-bye. Peace.